Seorang anak laki-laki berusia 6 tahun menangis di makam ibunya sambil berkata, "Bawalah aku bersamamu." Lalu sesuatu yang luar biasa terjadi. Seorang anak laki-laki berusia 6 tahun bernama Kevin, ibunya meninggal dalam kecelakaan mobil ketika dia baru berusia 5 tahun. Sejak itu, Kevin tinggal di panti asuhan karena dia tidak pernah bertemu ayahnya dan tidak ada anggota keluarga lain yang mau menerimanya. Anak laki-laki itu tidak suka tinggal di panti asuhan. Dia terus-menerus melamun tentang ibunya yang suatu hari nanti akan membawanya pergi dari sana untuk tinggal bersamanya lagi. Anak-anak lain akan mengejeknya, bahwa ibunya telah meninggal dunia dan dia tidak akan pernah melihatnya lagi, seorang cengeng, dan tidak ada yang mau mengadopsi dia. Suatu hari anak-anak panti asuhan diizinkan berjalan-jalan di luar, di taman terdekat. Saat mereka sedang asyik bermain, Kevin lari dari mereka dan berlari menuju kuburan kota. Tanpa menoleh ke belakang, Kevin tahu di mana ibunya dimakamkan. Dia berjanji akan sering mengunjunginya. Namun, dia belum bisa menepati janjinya karena mereka hampir tidak diizinkan keluar oleh panti asuhan. Ketika dia melihat makam ibunya, dia duduk di sana dan menangis dan berkata, "Aku sangat merindukanmu, Bu, tolong bawalah aku bersamamu." Kevin menangis, mengatakan bahwa tidak ada apapun untukku di sini. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Kevin merasakan sebuah tangan di bahunya. Dia menghapus air matanya dan menoleh ke belakangnya. Seorang wanita berdiri di belakang dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Kevin bilang, "Aku tidak punya ibu lagi dan merindukannya." Mata seorang wanita dipenuhi air, dan dia duduk di samping Kevin dan memperkenalkan dirinya sebagai Susan, mengatakan bahwa saya juga di sini untuk mengunjungi putra saya. Setelah mendengar nama wanita itu, mata Kevin berkaca-kaca. Lalu dia tersenyum dan dengan penuh semangat berkata, "Itu nama ibuku juga." Wanita itu tersenyum dan menghabiskan banyak waktu bersama Kevin. Setelah itu, Susan membawanya kembali ke panti asuhan dan berpamitan setelah mereka selesai. Saat mampir di panti asuhan, Susan memberitahu Kevin, "Ibumu mencintaimu, jangan pernah meragukan apa yang dia katakan sebelum pergi." Namun, malam itu, Susan pergi ke gereja dan berdoa agar Kevin menemukan keluarga yang penuh kasih sayang. Ketika dia pergi tidur, dia tiba-tiba bermimpi aneh. Mendiang putranya, Adam, memberinya catatan berisi alamatnya. 443 Jalan Washington. Sebelum bangun, putranya memberitahu ibunya, "Tolong bawa aku bersamamu." Mimpi ini terjadi pada Susan beberapa kali dalam seminggu. Dia khawatir tentang apa artinya itu. Susan menceritakan segalanya kepada suaminya tentang mimpinya, dan Adam terus menyuruhnya untuk membawanya bersamanya. Kemudian suami Susan, Richard, bertanya apa maksudnya. "Apa yang ingin Adam sampaikan padamu?" Susan tidak tahu apa-apa, tapi dia terus mengalami mimpi yang sama sejak dia bertemu dengan anak laki-laki bernama Kevin di kuburan. Dia menjelaskan semuanya kepada Richard, dan pasangan itu memutuskan untuk mengunjungi alamat dalam mimpi Susan. Benar saja, 443 Washington Street dapat ditemukan di kota mereka ketika mereka berkendara ke alamat tersebut. Susan terkejut melihat panti asuhan tempat dia berjalan. Kevin, beberapa hari sebelumnya, Susan memperhatikan Kevin duduk di dekat jendela di lantai dasar. Dia menunjukkannya kepada suaminya, mengatakan bahwa itu adalah Kevin. Susan dan Richard saling berpandangan dan langsung tahu apa yang mereka inginkan. Mereka memutuskan untuk mengadopsi Kevin dan melakukan segala yang mereka bisa untuk memberinya kehidupan yang bahagia. Kevin terkejut ketika seseorang menunjukkan minat untuk mengadopsi dia, dan dia semakin bahagia saat mengetahui bahwa Susan dan suaminya, Richard, ingin melakukannya. Mata Kevin berair, dan dia berkata kepada Susan dan Richard bahwa Tuhan menjawab doaku. Susan berkata, "Sayang, saat aku bertemu denganmu hari itu, aku pergi ke gereja dan berdoa agar kamu menemukan keluarga yang penuh kasih. Aku tidak mengetahuinya saat itu, tapi aku senang kita menjadi keluargamu. Apa pendapat Anda tentang anak laki-laki dan perempuan ini? Berikan pendapat Anda di bagian komentar, dan jika menurut Anda lebih banyak orang harus menonton video ini, bagikan di media sosial dan dengan teman serta keluarga Anda.